Tanggal 13 Mei, hari ke-134. Bacaan Ester pasal 5 sampai pasal 7. Doa yang menjungkir balikan keadaan. Garis besar. Ester tahu risikonya. Menghadap raja tanpa undangan bisa berarti hukuman mati. Tapi karena telah berdoa dan berpuasa, ia masuk dengan iman, dan Tuhan sudah lebih dulu membuka jalan. Bukan hanya raja menyambutnya, Ester juga diberi kesempatan mengatur 2 jamuan makan, tempat di mana rencananya untuk mengungkapkan niat jahat Haman akan dijalankan. Sementara itu, Haman merancang tiang gantungan raksasa untuk Mordekai. Namun rencana Tuhan jauh lebih besar. Di malam yang sama, raja tidak bisa tidur dan membaca kembali kisah Mordekai yang dulu menyelamatkan nyawanya. Justru Haman yang diminta memberi kehormatan kepada Mordekai. Pada jamuan kedua, topeng Haman akhirnya tersingkap, dan tiang yang ia dirikan untuk Mordekai menjadi tempat eksekusinya sendiri. Renungan harian. Apakah Anda mempercayai kekuatan doa? Ester cukup percaya pada doa untuk menghadap raja pada waktu yang tidak ditentukan dengan permintaan yang tidak mungkin, meskipun itu bisa berarti kematian bagi nyawanya. Pasal 4 ayat 11 dan ayat 16, pasal 5 ayat 2. Apakah Anda akan melakukan itu? Cerita ini mengisahkan sebuah kota di Midwest yang sedang mengalami musim kering yang panjang. Semua penduduk kota memutuskan untuk berkumpul bersama pendeta dan berdoa untuk hujan. Namun hanya satu orang, seorang gadis kecil yang membawa payungnya. Ketika Anda berdoa, apakah Anda seperti warga kota atau gadis kecil tersebut? Apakah Anda seperti Ester, berdoa terlebih dahulu dan kemudian hidup dalam keyakinan akan jawaban Tuhan? Apakah doa-doa Anda cukup spesifik sehingga ketika Tuhan menjawab, Anda dapat melihat perbedaannya? Hari ini, ambil satu permintaan khusus dan tuliskan. Doakan selama seminggu ke depan dengan iman yang penuh. Dan ya, mungkin Anda bisa letakkan sebuah payung di tempat mencolok sebagai pengingat bahwa iman sejati selalu bersiap menyambut jawaban Tuhan. Iman tidak hanya berdoa, iman juga bersiap untuk jawabannya. Pendalaman. Tiang penghinaan yang berbalik. Ester pasal 5 ayat 14. Ketinggian tiang Haman yang berlebihan dalam Ester pasal 5 ayat 14 yaitu 75 kaki atau setidaknya setinggi tembok kota. Bukan sekedar alat eksekusi, tapi simbol kebencian dan penghinaan publik. Ia ingin Mordekai jatuh dengan memalukan. Tapi dalam ironi ilahi, tiang itu justru menjadi alat penghukuman atas dirinya sendiri. Rencana manusia yang jahat tidak pernah bisa mengalahkan keadilan Tuhan. Tidur yang tidak tenang. Ester pasal 6 ayat 1. Dalam kitab Ester pasal 6 ayat 1, Daniel pasal 2 ayat 1, dan Daniel pasal 6 ayat 18, raja-raja yang mengalami kesulitan tidur di malam hari menjadi tema yang umum selama masa pembuangan. Tiap kali insomnia kerajaan ini disebutkan, Tuhan dengan cara yang luar biasa turut campur tangan dalam urusan rakyatnya dan kekaisaran.
Kisah-kisah dalam Ester dan Daniel pasal 6 juga berakhir dengan eksekusi yang memalukan dari musuh-musuh yang fasik. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.